Hemostasis itu adalah proses pembekuan darah ya. Jadi kalau kita habis berdarah itu pasti terjadi harus ada proses yang dinamakan hemostasis ya. Jadi sebelum kita belajar hemostasis, ini tujuan belajar kita hari ini. Jadi konsep hemostasis itu apa, terus kemudian menceritakan proses terjadi hemostasis, kemudian mengetahui faktor-faktor yang berperan, kemudian proses terjadinya bekuan darah, proses terjadinya fibrinolisis, kemudian mengetahui faal terapan dari hemostasis ya. Jadi apa? Oke. Jadi hemostasis itu adalah proses pembekuan darah ya. Jadi hema itu darah ya. Kemudian stasis itu artinya berhenti, macet ya. Sehingga kalau digabung hemostasis itu adalah proses di mana tubuh itu berusaha untuk mengendalikan kerusakan pada pembuluh darah sehingga apa ini namanya pembuluh darahnya itu jadi tertambal ya, mencegah kehilangan darah. Ini harus dibedakan dengan proses nah, ya. Ini tidak sama dengan homeostasis ya. Kalau homeostasis itu adalah proses keseimbangan ya. Jadi misalnya apa? Kalau habis pada saat posisi kita tidur kemudian berdiri, kemudian terjadi penyeimbangan tubuh dengan cara meningkatkan tekanan darah sesaat, kemudian tekanan darah kita kembali ke normal, itu yang disebut dengan homeostasis ya. Jadi proses tubuh untuk kembali pada kondisi awal atau steady state ya. Kalau hemostasis itu adalah hemo dan stasis, artinya ada apa namanya itu penghentian dari perdarahan. Jadi langsung aja ya kita apa. Jadi hemostasis tujuannya tadi sudah disampaikan, yang mencegah perdarahan dan mempertahankan sirkulasi supaya darah itu tetap cair ya. Dan ada dua kubu dalam hemostasis. Jadi yang ada kubu yang kiri ya, ini yang kita sebut dengan koagulasi ya. Jadi proses penggumpalan darah, sama ada yang terjadinya fibrinolisis atau proses pemecahan bekuan dari darah ya. Nanti akan kita sampaikan konsepnya ya untuk koagulasi dan fibrinolisis. Bah, hemostasis itu dia itu lebih condong ke apa namanya itu pembekuan darah ya. Duh, kok ini tidak bisa? Oke ya. Jadi itu nanti yang hostnya nge-save langsung aja ya. Saya malah bingung kalau jadi host. Oke, jadi iya dok. Ya. Jadi apa kalau kita bicara tentang hemostasis, jadi hemostasis itu tadi ya, biar darah itu berhenti. Nah, ada berapa step yang apa namanya itu? Ada 3 step yang berperan pada hemostasis. Yang pertama adalah spasma dari vaskuler. Kemudian yang kedua ada pembentukan dari platelet blood. Kemudian fase yang ketiga adalah koagulasi. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi pada saat terjadinya luka, ya, yang terjadi pertama kali adalah ini vasokonstriksi. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya luka itu tidak dibarengi dengan vasokonstriksi, maka darah kita itu akan terus keluar. Nah, sehingga apa namanya respon pertama yang dilakukan oleh vaskuler yang terkena cedera, ya cedera jaringan, adalah vasokonstriksi. Tujuannya adalah untuk menghentikan proses perdarahan. Ya. Kemudian proses yang kedua, step yang kedua kita sebut dengan platelet blood formation atau pembentukan sumbat trombosis. Ya. Jadi di sini itu trombosisnya nanti berkumpul jadi membentuk suatu sumbatan atau plak. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperkuat aksi dari vasokonstriksi ini. Nah, sehingga dari darahnya itu sudah mengkerut ya, terjadi vasokonstriksi, ya misalnya ini terjadi cedera. Nah, maka aksi berikutnya itu tempat yang mengalami cedera itu adalah dia terjadi vasokonstriksi. Kemudian dibarengi dengan pembentukan platelet plaque formation. Nah, sehingga nanti akan dihinggapi oleh sumbat trombosit di sini. Ya. Kemudian setelah itu
diikuti dengan proses yang namanya proses koagulasi dari pembentukan benang-benang fibrin ya. Jadi koagulasi di sini itu berfungsi sebagai lem atau perekat dari sumbat trombosit ya. Nah, ini kalau bisa kita singkat, jadi hemostasis ya itu terdiri dari ada sumber yang mengatakan tiga langkah, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan 2 langkah. Tapi sebenarnya sama saja ya, bahwa hemostasis primer itu terdiri dari 2 proses, yaitu vasokonstriksi dan pembentukan sumbat trombosit atau platelet plak ya. Kemudian yang hemostasis sekunder itu adalah proses pembentukan hemostatic plak atau sumbat hemostasis atau yang kita sebut dengan proses koagulasi. Jadi sama saja ya, ada sumber yang mengatakan 3 step, ada yang mengatakan 2 step. Tapi Anda jangan bingung. Intinya proses pertama kali yang mendahului kerusakan jaringan adalah ini ya. Jadi vasokonstriksi, kemudian plateletnya itu berhinggap ya di tempat terjadinya cedera seperti ini. Kemudian habis itu terjadilah proses koagulasi ya. Jadi benang-benang fibrin itu dia itu sebagai perekat antar trombosit ini sehingga proses pembekuan darah itu akan menjadi lebih efektif ya. Ya. Jadi Jadi bagaimana proses ini itu tidak selamanya harus menjurus kepada secondary hemostasis ya. Jadi kalau perdarahan itu kecil, misalnya kita ketusuk jarum yang tipis sekali itu, maka tidak harus terjadi pembentukan benang fibrin. Kenapa? Karena proses hemostasis primer saja sudah cukup untuk menutupi luka tersebut ya. Sehingga tidak perlu untuk membentuk benang-benang fibrin. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kalau prosesnya hanya menyangkut hemostasis primer, maka ya, yang terjadi itu hanya trombosit saja ya. Terjadi adesi dan agregasi. Adesi itu penempelan, agregasi itu agregasi itu seperti migrasi yang kemudian migrasinya itu pada satu arah. Nah, itu yang kita sebut dengan agregasi ya. Jadi ada penempelan, kemudian ada agregasi. Jadi dia mengundang teman-temannya ya. Tetapi kalaupun terjadi agregasi di sini, sifat dari sumbatan tersebut adalah mudah copot ya. Kenapa? Karena dia tidak ada lem atau perekatnya ya. Karena tidak ada benang-benang fibrin yang oleh karena itu maka sumbat trombosit itu sifatnya mudah rontok dan tidak stabil karena dia hanya terdiri dari platelet saja gitu. Tapi hal demikian ini cukup untuk luka-luka yang sekiranya itu kecil gitu, mikrotrauma ya. Nah, kemudian kalau perdarahannya lebih besar atau misalnya berupa luka di kulit seperti itu ya, seperti luka robek, kemudian luka tusuk, nah seperti itu, maka harus terjadi hemostasis sekunder ya. Nah, atau sampai pada proses yang kita sebut dengan koagulasi. Nah, pada proses koagulasi ini sudah terbentuk benang fibrin ya. Jadi benang fibrin itu seperti lemnya dari trombosit ini sehingga proses penyumbatan dari darah ya, proses penghentian perdarahan ini menjadi lebih stabil ya. Jadi dia tidak mudah terbawa oleh aliran hidrostatis dari darah ya. Kenapa? Karena dia sudah direkatkan oleh fibrin, benang fibrin ya. Oke. Nah, jadi ada 5 faktor yang berperan dalam proses hemostasis ya, proses penghentian perdarahan ya. Yang pertama tentu saja pembuluh darah itu sendiri ya, karena pembuluh darah itu adalah ya tempat terjadinya perdarahan adalah adanya trauma pada pembuluh darah. Nomor 2 adalah trombosit, karena trombosit ini yang nanti membentuk sumbat trombosit atau platelet plak ya. Kemudian yang kedua protein koagulasi. Nanti protein koagulasi ini yang kita kenal dengan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Faktor intrinsik sama ekstrinsik ya. Kemudian fibrinolisis. Jadi setelah terjadinya penggumpalan darah ya, terjadinya koagulasi ya, atau penggumpalan lah istilahnya seperti itu. Nah, harus disertai dengan proses pemecahan benang-benang fibrin. Artinya kalau
proses penghentian perdarahan itu sudah dikira sudah cukup, ya maka harus dihancurkan, ya harus terjadi lisis dari fibrin, benang-benang fibrin ini, ya karena kalau nanti tidak terjadi fibrinolisis, nanti justru malah benang fibrin itu semakin menumpuk, nanti malah terjadi tromboemboli, ya jadi itu penumpukan platelet, terus ya akhirnya dia terbang kemana-mana, kemudian menyumbat organ-organ tubuh, ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan antikoagulan alami. Tapi ini mungkin tidak kita bahas pada pertemuan ini, ya. Kita pada pertemuan ini lebih bahas 1, 2, 3, 4 faktor ini, ya. Kalau ini nanti lebih ke farmakologi, ya, karena kalian mungkin masih bab awal, jadi saya harapkan cukup mengerti dari ini secara fisiologi, ya, struktur-struktur keempat ini, ya. Kalau ini nanti lebih mengarah pada farmakologi, ya kalian harus dapat dasarnya dulu gitu. Oke, jadi sebelum kita itu masuk ke hemostasis, tidak ada salahnya kita itu membahas sedikit mengenai struktur tadi, ya. Kalau pembuluh darah kita semua sudah paham, ya. Jadi pembuluh darah itu dia membentang dari jantung sampai ke seluruh tubuh, ya. Mulai dari arteri besar, kemudian sampai yang kecil-kecil atau arteriol, kemudian jadi kapiler, kemudian jadi venula, kemudian jadi vena, ya. Jadi dia membentang dari yang besar aorta sampai yang bercabang-cabang jadi arteriol, kemudian jadi kapiler, ya, kemudian venula, vena, ya. Celahnya ini sudah di luar kepala, ya, untuk adik-adik kalian. Nah, ini penampang histologinya, ya. Jadi ini pembuluh darah yang kita kenal, ya. Jadi ada 3 lapisan yang adik-adik harus ingat. Yang pertama itu tunika intima, ya. Tunika intima itu isinya yang endotel, ya. Tadi endotel pembuluh darah itu adalah lapisan pembuluh darah yang paling penting karena dia yang paling memproduksi faktor-faktor untuk kinerja dari pembuluh darah itu sendiri, seperti faktor-faktor yang menyebabkan vasodilatasi. Sebagai contoh saya berikan nitrik oksida, ya. Jadi nitrik oksida itu senantiasa diproduksi oleh sel-sel endotel yang ada di tunika intima. Tujuannya adalah supaya menjaga tonus dari pembuluh darah. Artinya tonus itu adalah pembuluh darah itu bisa melebar, kemudian bisa menyempit, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Misalnya kalau terjadi perdarahan, tentu saja yang harus terjadi adalah vasokonstriksi. Kemudian kalau misalnya terjadi gangguan perfusi pada suatu organ, kemudian organ itu butuh vasodilatasi, maka terjadilah vasodilatasi. Seperti itu, ya. Sebagai contoh hal ini yang NO itu, ya, nitrik oksida itu digunakan untuk di bidang medis, ya, sebagai obat untuk itu penyakit jantung koroner, ya, coronary heart disease. Itu kan obatnya pertama kan ISDN. ISDN itu kan derivatnya nitrik oksida. Nah, sehingga dengan nitrik oksida itu menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah, ya. Akhirnya pembuluh darah yang tadinya tersumbat oleh tersumbat pada arteri koronaria, nah sekarang jadi melebar, akhirnya aliran darahnya jadi lebih baik, ya. Ya, kemudian intinya itu saja, ya. Kemudian ada tunika media itu isinya otot-otot, ya. Jadi jangan lupa bahwa vaskuler kita itu ada yang namanya ototnya, tapi namanya otot polos, ya. Tidak otot rangka, tidak otot jantung. Jadi otot polos, ya. Kemudian yang luar itu tunika adventitia, ya. Tunika adventitia ini isinya berupa jaringan ikat, ya. Itu yang kita sebut kalau di bagian pencernaan itu sebagai tunika serosa. Jadi isinya jaringan ikat, ya, yang membatasi antara pembuluh darah itu dengan organ di luar pembuluh darah, ya. Itu tunika intima. Nah, oke, jadi langsung aja, ya, supaya kita tidak membuang banyak waktu. Ini udah bisa. Nah, tadi sudah, ya. Jadi ibaratnya ya, ini sudah di luar kepala, ya. Mungkin saat SMA adik-adik sudah paham bahwa kapiler itu adalah bagian darah pembuluh darah yang lebih mudah rusak, ya. Kalau arteri itu kan dia kuat, elastis, ya. Jadi hanya pada saat trauma berat dia akan rusak. Kecuali kalau ada kelainan, misalnya sudah ada aneurisma, sudah ada hipertensi yang tinggi sekali, nah itu bisa terjadi kerusakan, ya. Tapi kalau dalam secara fisiologis
arteri yang besar-besar ini sangat sulit untuk rusak, seperti itu. Kemudian yang paling mudah rusak itu adalah kapiler, ya, terutama kalau di dalam misalnya kalau jempol kita ketusuk paku, nah itu dia keluar darah ya karena adanya ini kerusakan dari kapiler yang ada di ini jari-jari ya. Kemudian tidak lupa vena juga sama ya. Jadi vena itu dia tipis, tidak elastis dan dia juga mudah rusak ya. Dan dia mudah ruptur seperti itu. Contohnya pada orang-orang dengan ambeien gitu ya, hemoroid itu kan bisa itu pembuluh darahnya pecah gitu ya. Pertama dia kan terjadi varises dulu, kemudian kalau dibiarkan saja bisa jadi pecah spontan gitu. Varises di kaki juga sama ya. Ya. Oke, jadi kita sedikit membahas tentang biokimia di vaskuler. Jadi jangan lupa bahwa endotel tadi sudah saya sampaikan bahwa endotel vaskuler yang sehat dia senantiasa mensekresikan nitrik oksida dan ini PGI2 atau prostaglandin 2 ya, yang kita sebut juga dengan prostasiklin. Ada nitrik oksida dan prostasiklin ini yang dia menjaga integritas dari vaskuler ya, sehingga pembuluh darah yang senantiasa mensekresikan NO dan PGI2 ini dia bisa melakukan vasodilatasi, relaksasi ya. Jadi tidak harus dalam fase vasokonstriksi terus, nanti malah pembuluh darahnya tidak lancar ya. Sehingga tonus pembuluh darahnya ini terjaga dengan baik. Yang kedua ini juga penting. Kenapa? Karena kalau pembuluh darah itu ada nitrik oksida, ada prostasiklin, maka tidak akan terjadi adesi trombosit pada situs tersebut. Jadi trombosit itu dia itu hanya berespon terhadap vaskuler yang rusak ya. Jadi dia tidak menempel di sembarangan endotel ya, di sembarangan pembuluh darah yang tidak rusak ya. Kenapa? Karena ada sekresi dari pembuluh darah yang kita tadi kenal dengan PGI2 dan NO ya. Nah, barulah ketika terjadi trauma, terjadilah disfungsi endotel. Ya. Yang pertama terjadi adalah itu nitrik oksida, kemudian prostaglandin prostaglandin 2 ini akan turun ya. Nah, sehingga kemudian ini akhirnya yang tadinya bisa vasodilatasi sekarang jadi vasokonstriksi. Tidak lupa juga ini banyak yang baru masuk ya tidak apa-apa. Oke. Ya, jadi ini tadi ketika terjadi trauma ini nitrik oksida sama PGI2 akan menurun, sehingga kemudian menyebabkan vasokonstriksi ya. Kemudian kalau sekarang endotel itu rusak, sekarang yang dilepaskan itu adalah ini serotonin 5-HT, endotelin sama tromboksan ya. Jadi ini sekresi hormon ini hanya akan ada efeknya ketika vaskuler tersebut itu mengalami kerusakan ya. Yang hormon ini endotelin ini termasuk hormon yang baru ya, yang ini jadi beberapa topik penelitian terbaru beberapa tahun yang lalu. Mungkin adik-adik kalau tertarik mau meneliti ekspresi endotelin pada vaskuler, monggo nanti kalau skripsinya mau meneliti tentang ini gitu ya. Jadi intinya adanya kerusakan pada vaskuler menyebabkan pelepasan dari berbagai macam mediator vasokonstriksi yang kita sebutkan tadi. Nah, hal ini menyebabkan vasokonstriksi. Jadi sudah terjadi penurunan NO, sudah terjadi penurunan prostasiklin, ditambah dengan pengeluaran mediator vasokonstriktor. Nah, hal ini yang menyebabkan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu yang tadinya itu lebar, sekarang menjadi lebih sempit. Nah, ya. Tapi hal inilah yang dimanfaatkan oleh tubuh kita supaya terjadi proses hemostasis ya, supaya darah kita itu kalau misalnya tidak vasokonstriksi kan banyak yang keluar. Tapi kalau terjadi kontraksi ya otomatis darahnya tidak akan keluar banyak dan nanti bisa dibantu oleh platelet kita ya. Langsung saja. Nah, ini enggak usah ya. Ini mungkin pengetahuan umum, jadi jangan lupa bahwa trombosit itu dibentuk oleh susum tulang, kemudian pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh ginjal yang namanya trombopoietin. Ya, jadi makanya orang dengan gagal ginjal yang sudah kronis itu bisa saja mudah untuk mengalami perdarahan karena ini kekurangan trombopoietin.
Ya. Kan ginjal itu banyak mensekresikan hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan sel darah ya. Ada eritropoietin, trombopoietin. Ya. Jadi salah satunya trombopoietin ini dia digunakan untuk maturasi trombosit ya, atau pematangan trombosit ya. Jadi intinya trombosit itu berasal dari satu sel yang besar yang kita sebut dengan megakariosit. Megakariosit nanti jadi pecah berkeping-keping ya. Nah, sehingga trombosit ini yang kita kenal sebagai keping darah. Ya. Nah, nanti trombosit ini nanti akan beredar di sirkulasi, jadi 67% trombosit itu sudah masuk di dalam sirkulasi peredaran darah. Ya, tetapi di sini itu di limpa ternyata dia menyimpan sekitar 33% dari trombosit yang dilepaskan oleh megakariosit pada sumsum tulang. Gitu. Ya, jadi istilahnya kalaupun kita kekurangan trombosit masih ada pooling pada lien gitu ya. Jadi mengatakan kalaupun kita kekurangan trombosit kita masih ada pooling dari lien gitu. Tapi ya hati-hati ya, jangan sampai kadarnya itu terlalu rendah, misalnya sampai 5.000 trombositnya misalnya harusnya 150.000 malah jadi misalnya di bawah 10.000, nah itu bisa terjadi perdarahan hebat gitu, karena nanti poolingnya pun tidak mungkin mencukupi untuk terjadinya proses hemostasis gitu ya. Nah, jadi peran dari trombosit ya, ini dia itu pertama dia bisa menempel pada mana, yaitu pada vaskuler yang mengalami kerusakan ya. Nah, proses itu kita sebut dengan adhesi. Kemudian proses yang kedua kita sebut dengan reaksi pelepasan, karena trombosit itu dia itu tidak cuma berbentuk keping darah, ternyata di dalamnya itu dia memiliki isi ya. Nah, isinya itu yang kita sebut dengan granul ya, granula ya. Jadi sel-sel darah itu kan ada yang bergranul, ada yang tidak bergranul. Yang bergranul itu kan contohnya trombosit, kemudian leukosit yang bergranul ya, contohnya neutrofil, basofil, eosinofil ya. Kemudian ada itu pembuluh darah yang tidak memiliki granul, misalnya eritrosit seperti itu ya. Karena dia kan sudah terjadi obliterasi itu. Jadi nukleusnya dikeluarkan, ya, kemudian isinya itu hanya berupa sitoplasma saja. Jadi organel-organel sel pada eritrosit itu sudah hilang seperti itu ya. Tapi kalau kalau leukosit itu kan masih ada organel selnya. Nah, kalau trombosit ini dia itu masih ada granulanya ya. Kemudian terus yang ketiga, Ding. Yang ketiga ini adalah proses agregasi ya. Ini salah ya, agregasi ya, bukan agregasi. Jadi agregasi itu adalah proses migrasi dari trombosit ke satu titik ya, ke satu area tempat di mana terjadinya adhesi. Jadi biasanya adhesi itu setelah terjadinya adhesi, kemudian terjadi reaksi pelepasan. Nah, reaksi pelepasan itu yang memicu adanya agregasi atau proses migrasi trombosit. Jadi dia itu seperti memanggil teman-teman lainnya untuk ikut membantu dalam proses pembentukan ini sumbat trombosit. Jadi proses 1, 2, 3 ini yang kita sebut dengan proses pembentukan platelet plaque formation, yaitu proses pembentukan sumbat trombosit. Nah, proses yang keempat ini adalah proses yang melengkapi 3 proses yang tadi kita sampaikan ya. Jadi aktivitas koagulasi ini adalah hasil yang kita harapkan itu adalah pembentukan benang-benang fibrin ya. Nah, benang-benang fibrin itu kita anggap kita ibaratkan sebagai lem dari trombosit yang sudah ngumpul ini ya. Nah, sehingga terbentuklah suatu sumbatan yang jauh lebih stabil daripada ketika dia tidak ada lemnya. Nah, sehingga proses ini yang kita sebut dengan hemostasis sekunder. Kalau 1, 2, 3 itu hemostasis primer, ditambah dengan vasokonstriksi tadi ya. Kalau fase yang keempat ini yang kita sebut dengan hemostasis sekunder. Ya. Nanti kalian jangan bingung ya. Oke. Sekarang kita akan membahas dulu yang pertama tadi, sebagian besar sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa kalau terjadi perdarahan, ada trauma, terutama pada pembuluh darah, akan keluar darahnya. Nah, respon tubuh pertama yang terjadi adalah vasokonstriksi ya. Tadi tujuannya apa? Sudah saya sampaikan ya, supaya tidak keluar darahnya terus. Ya.
Nah, kenapa bisa terjadi vasokonstriksi? Pertama karena spasme miogenik ya. Jangan lupa bahwa serabut kita itu ada yang namanya serabut otot polos ya. Sama seperti otot rangka kalian kan ada aktin, ada miosin ya. Tapi kalau di otot polos itu aksi dari kontraksinya itu lebih karena adanya pemicuan adanya kerusakan pada serabut miosin yang ada di otot polos itu sehingga dia menyebabkan spasme gitu ya. Kemudian yang kedua, refleks nociceptor. Jadi jangan lupa juga pembuluh darah itu dia ada namanya saraf-saraf ujung-ujung saraf bebas yang dia itu membawa sensorik yang berupa nyeri ya. Jadi kalian jangan lupa ya saraf sensorik ya kan tidak hanya ada di kulit, tidak hanya ada di otot ya, tapi dia juga ada di setiap organ dalam tubuh kita. Cuman ini sifat dari saraf yang ada di organ-organ itu sifatnya adalah tidak spesifik ya, karena istilahnya lokalisasinya itu jelek gitu. Tidak seperti saraf-saraf yang ada di kulit gitu. Kalau di kulit itu kan sangat sensitif dan mudah dilokalisasi, istilahnya kita bisa menunjukkan kalau kita ditusuk di bagian jari kita maka yang sakit jari kita. Tapi kalau misalnya terjadi perlukaan pada organ dalam, kita akan lebih sulit menentukan organ mana yang terkena misalnya gitu ya. Nah, jadi intinya ada saraf visceral afferent yang dia membawa impuls berupa rasa nyeri ya. Kemudian yang ketiga, nah ini pelepasan mediator atau sinyal akibat kerusakan endotel. Tadi sudah saya sampaikan ya, tromboksan, serotonin 5-HT, kemudian endotelin, ini adalah mediator vasokonstriksi. Tidak lupa lagi, karena normalnya 3 substansi ini kalah dengan NO sama prostasiklin. Nah, sehingga tadi ya. Nah, adanya kerusakan dari vasokonstriksi itu kerusakan dari vaskuler itu pertama menyebabkan vasokonstriksi, kemudian jangan lupa juga bahwa kan pasti ada yang pecah ya, pembuluh darahnya ada yang mengalami diskontinuitas ya. Tak kirain apa, ternyata itu suara chat ya, suara absen. Ini tuh absennya tuh lewat Zoom atau lewat itu ya? Lewat Zoom atau lewat Google ya? Aku tuh nggak pernah peduli yang masuk siapa gitu. Mau absen ya monggo gitu ya, nanti gampang lah, nanti absen sendiri, absen di kan sudah gede ya. Nah ini jadi menyebabkan, nah ini tadi ya, jadi kerusakan dari pembuluh darah, nah ini menyebabkan tadi ya substansi-substansi. Oh ya, saya belum menjelaskan tadi ya mengenai endotel. Jadi di endotel itu lapisan terluar dari pembuluh darah. Jadi endotel itu kita ibaratkan sebagai ini epitel dari pembuluh darah ya. Jadi epitel pembuluh darah itu merupakan bagian paling penting dari pembuluh darah karena dia yang membuat zat-zat protein-protein yang meregulasi fungsi dari vaskuler sebagai NO, PGI1 ditambah dengan tromboksan, serotonin, ET yang dia itu baru berfungsi ketika terjadi sesuatu, nah seperti itu. Tidak harus berfungsi terus-menerus gitu ya. Nah, sekarang di bawahnya endotel itu ada yang namanya itu lamina propria ya. Mungkin kalau Anda belum paham histologi, mungkin make no sense gitu ya. Kita balik lagi sedikit. Ya. Jadi tunika intima itu ada yang namanya endotel. Ya, jadi endotel itu isinya epitel pembuluh darah. Nah di bawahnya endotel itu ada yang kita sebut dengan matriks ekstraseluler, ya, ECM namanya ya, extracellular matrix, atau yang kita sebut dengan lamina propria. Ya, nah di sini tuh isinya itu berupa matriks gitu. Matriks itu isinya ada fibroblast, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada sel-sel imun kita, ya. Jadi dan ada pembuluh darah, ya. Jadi dia itu fungsinya ada sebagai perantara antara
epitel dengan lapisan di bawahnya, yaitu tunika media. Ya. Nah, tadi kita mulai, nah ini adhesi ini ya tadi ya. Nah, tadi, jadi kalau endotel itu rusak, epitel itu kemudian terekspos, nanti jaringan ikat yang ada di lamina propria atau extracellular matrix itu kan ada serabut, namanya serabut kolagen. Nah, kalau serabut kolagen itu sampai mencuat keluar ke lumen pembuluh darah, nah trombosit kita itu bisa mengenali serabut kolagen tersebut, ya. Jadi trombosit di sini itu seperti polisi, ya. Jadi kalau dia melihat serabut kolagen itu mencuat keluar, ya toh, dari pembuluh darah, ya, yang harusnya itu ditutupi semua oleh endotel, sekarang endotelnya rusak kan, nah sekarang kolagennya itu pada terekspos, nah akhirnya si trombosit ini tuh bisa mengenali kerusakan tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah dia menempel pada kolagen tersebut. Nah, sehingga proses ini yang kita kenal dengan proses adhesi trombosit. Ya, inisiasi adhesi trombosit. Kenapa? Karena tereksposnya kolagen pada ekstraselular matrix. Ya, oke, ya. Sampai sini jelas ya. Ini seluler sekali soalnya. Tapi dokter juga perlu sekali untuk belajar ini, gitu ya. Karena nanti apa banyak sekali penyakit penyakit yang berkaitan dengan faal hemostasis, ya, hemofili, kemudian apa banyak ya. Nah, sekarang tadi sudah sampai pada vasokonstriksi, kerusakan pembuluh darah menyebabkan tereksposnya kolagen, kemudian kolagen itu menyebabkan adhesi trombosit, ya. Nah, di sini trombosit itu bagaimana dia bisa mengenali kolagen? Karena ternyata trombosit itu sudah dilengkapi, sudah dilengkapi dengan adanya reseptor. Nah, namanya reseptor GP1B 95, tidak usah dihafalkan ya. Jadi ini reseptornya ya. Jadi reseptor tersebut bisa berikatan dengan pembuluh darah dengan bantuan VWF ya. Jadi tadi sudah di plasma itu, jadi tadi mungkin saya belum menyampaikan ya komponen-komponen darah, karena ya harusnya adik-adik sudah dapat ya. Jadi plasma itu kan plasma darah itu kan bagian cair dari pembuluh darah ya, bagian airnya dari pembuluh darah. Tapi tidak cuma air doang itu kan ada ada protein-protein ya, ada albumin, kemudian ada ada albumin, kemudian ada asam amino dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali kandungan di sana, termasuk faktor-faktor pembekuan ya, faktor-faktor hemostasis di sana. Salah satunya adalah ini VWF ya, von Willebrand faktor ya. Nah di sini tuh ketika terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, nah ini VWF ini yang ada di plasma darah, di cairannya darah ini, dia akan menempel pada serabut kolagen yang ada di tadi serabut kolagen yang ada di pembuluh darah yang rusak ya, sehingga hal ini dapat membantu memfasilitasi ini platelet itu bisa berikatan dengan erat pada serabut kolagen yang terekspos pada vaskuler yang rusak ya. Nah, kalau sudah terjadi adhesi secara baik ya, sudah jadi istilahnya tuh von Willebrand faktor itu seperti ya lem pertama lah ya. Jadi dia itu trombosit itu tahu kalau dia itu harus nempel sama kolagen. Nah, penempelannya itu diperkuat oleh VWF ya, faktor von Willebrand ya. Nah, sehingga kalau proses adhesi itu sudah berlangsung dengan baik, maka akan diikuti dengan proses trombosit yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan reaksi pelepasan atau granul release ya. Nah, mungkin ini sedikit saya sampaikan, ini tidak usah dihafalkan ya, karena saya yakin tidak ada yang mau menghafalkan ini gitu ya. Jadi reseptor dari reseptor platelet, jadi platelet itu tidak hanya cuman keping darah, ternyata itu punya penonjolan seperti ini yang kita sebut dengan reseptor. Reseptor itu ya
mengenali suatu ligan atau suatu protein, ya, sehingga dia bisa berikatan dengan ini kolagen yang ada di pembuluh darah yang rusak. Nah, dia dibantu ternyata pelekatannya dengan kolagen dibantu oleh VWF atau von Willebrand faktor, sehingga platelet itu bisa merekat dengan baik. Oke, nah nanti yang ini nanti barulah terjadi proses yang dinamakan reaksi pelepasan atau granule release. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas granule release itu. Ya. Ini yang kita sebut dengan reaksi pelepasan. Jadi kalau sudah terjadi adhesis dengan baik, maka akan terjadi fosforilasi protein, ya, di dalam trombosit. Ya. Ini tidak usah apa itu fosforilasi, saya tidak akan menanyakan itu. Ya, mobilisasi kalsium internal, ini nanti dibaca saja ya, tidak usah saya sampaikan. Sebutkan langkah-langkah itu, sebutkan langkah-langkah reaksi pelepasan. Tidak, soal saya tidak seperti itu, ya. Jadi ini hanya pemahaman saja. Jadi intinya reaksi pelepasan itu adalah proses di mana trombosit itu melepaskan isinya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa trombosit itu isinya ada, ya, yaitu granul-granul. Granul-granul itu isinya apa? Nah, granul itu ternyata isinya adalah ini, ada tromboksan, ada serotonin, sama ada ADP. Tadi sudah kita bahas ya, tromboksan, serotonin selain diproduksi oleh pembuluh darah, terutama di endotel, ternyata dia juga dikandung oleh trombosit, ya. Sehingga tromboksan, serotonin ini tidak membantu proses dari vasokonstriksi, ya. Jadi kerjasama antara pembuluh darah yang rusak dengan trombosit, karena trombosit dia juga mengeluarkan mediator vasokonstriksi, ya, yang kita sebut dengan tromboksan 2 dan serotonin, ya. Nah, kemudian satu molekul lagi yang penting yang kita sebut dengan ADP, ya, adenosin difosfat, ya. Ternyata adenosin difosfat itu nanti dilepaskan oleh platelet, dilepaskan oleh trombosit, tapi nanti dipakai oleh trombosit itu sendiri, ya. Jadi dia itu istilahnya itu seperti serakah, ya. Jadi buat sendiri, dimakan sendiri, ya, kayak kita membuat mie instan, kita makan mie instan sendiri, seperti itu, ya. Iya, proses ini yang kita sebut dengan autokrin. Ya, nanti kalau kalian masuk ke bidang, nggak usah kali ya. Kalau intinya apa proses, jadi kan isinya ada eksokrin, endokrin, gitu toh. Kemudian parakrin, autokrin. Mungkin nanti kalian akan familiar kalau sudah masuk blok endokrin. Ya, cuman sedikit saja terminologi. Jadi kalau suatu organ atau tisu atau sel itu dia memproduksi suatu substansi, kemudian substansinya itu dipakai sendiri, itu adalah namanya mekanisme autokrin. Ya. Nah, ternyata platelet itu melakukan proses autokrin, gitu ya. Nah, jadi ADP itu dikeluarkan oleh platelet, dipakai oleh platelet itu sendiri lagi, ya. Jadi lucu, ya. Nah, sehingga ternyata fungsi dari ADP itu adalah untuk meningkatkan reseptor platelet yang lain, ya, yang tujuannya adalah untuk menyebabkan agregasi trombosit. Apa itu reseptor GP2B3A? Nah, mungkin akan kita lebih jelaskan di sini, ya. Jadi kalau proses adhesis itu sudah terjadi dengan baik, ya kan, maka akan terjadi peningkatan ekspresi dari protein GP2B3A ini, ya. Jadi tambah banyak, nah sehingga hal ini menyebabkan platelet-platelet yang lain, ya, sebenarnya plateletnya sudah teradhesi di sini. Nah, karena terjadinya peningkatan ekspresi dari protein tersebut, sehingga platelet yang lain yang ada di peredaran darah itu seperti terpanggil, ya, melakukan migrasi mendekati protein GP2B3A yang diekspresikan di membran luar dari platelet, sehingga dia bisa berikatan di sini, ya. Nah, sehingga terjadilah proses yang kita sebut dengan agregasi platelet, ya. Itu ya, jadi ADP dilepaskan tapi dipakai sendiri, ya. Oke, ya. Jadi ATP itu dilepaskan dipakai sendiri atau mungkin bisa dipakai oleh platelet lainnya. Nah, ini yang kita sebut dengan mekanisme parakrin. Ini nggak usah kali ya. Ini sedikit pengetahuan saja. Kalau dipakai sendiri namanya autokrin. Ya.
Nah, tadi kita sudah sampai pada proses agregasi ya. Jadi proses agregasi itu adalah proses migrasi ya. Proses migrasi pada satu tempat yang sudah terjadi reaksi pelepasan. Nah, jadi apa namanya? Tidak lupa juga di sini. Ini saya mau jelaskan apa ya. Nah, setelah terjadi agregasi trombosit ya, maka akan apa namanya? Komplitlah proses yang kita sebut dengan ini, proses yang kedua tadi. Jadi pembentukan sumbat trombosit itu sudah sempurna. Ya, jadi sudah membentuk sumbat trombosit ya. Nah, tetapi apakah sumbat trombosit itu atau istilahnya platelet plak itu dia itu stabil? Tadi jawabannya adalah tidak stabil. Jadi dia butuh adanya senyawa yang lebih merekatkan lagi sehingga bekuan darah itu akan menjadi lebih stabil. Nah, proses itu yang kita kenal dengan hemostasis sekunder atau koagulasi atau kita sebut dengan pembentukan sumbat hemostasis. Ya, nah, apa prinsipnya? Yaitu di sana ada yang namanya tuh tisu faktor atau faktor jaringan yang dia itu apa namanya membuat ekspresi dari fosfolipid yang ada di platelet-platelet ini dia bisa terekspresikan. Nah, sehingga dia jadi apa namanya menyebabkan aktivasi dari protrombin menjadi trombin, kemudian habis itu diikuti dengan pembentukan fibrin. Intinya itu ya. Jadi kita tidak usah mikir aneh-aneh ya, tidak usah sampai bingung ya. Jadi apa namanya tujuan akhir dari step nomor 3 atau pembentukan sumbat hemostasis adalah terbentuknya benang fibrin. Ya, seperti ini ya. Nanti mungkin kita akan bedah prosesnya satu persatu ya. Nanti tisu faktor. Jadi nanti apa namanya tisu faktor itu apa? Nanti akan kita lihat ya. Itu nanti tisu faktor itu adalah apa namanya suatu kaskade koagulasi yang disebabkan karena aktivasi dari faktor ekstrinsik. Apa itu kan bingung banget ya. Istilah-istilah seperti ini tuh sangat-sangat membingungkan ya kalau kita itu tidak tahu konsep kuncinya. Jadi intinya saja kita supaya memudahkan kita intinya proses ketiga ini atau koagulasi ini adalah pembentukan benang fibrin ya. Ini sudah jam segini. Ya. Kemudian ini jadi trombosit tadi yang sudah melakukan agregasi maka akan aktif ya membentuk dua kompleks yang kita sebut dengan kompleks tenase dan protrombinase ya. Kompleks tenase dan protrombinase ini menyebabkan agar proses koagulasi ini hanya terjadi secara lokal ya, tidak terjadi jadi pembentukan benang fibrin ini hanya terjadi pada platelet itu saja, platelet yang mengalami agregasi saja. Jadi dia tidak menumpuk, fibrin itu tidak menumpuk di plasma ya. Dan istilahnya itu tidak menempel pada area lain selain pada tempat terjadinya agregasi trombosit ya. Jadi dia ini melokalisir pembentukan trombin. Nah, lokalisir pembentukan trombin dan mengkatalisis ya. Jadi dia mempercepat reaksinya. Ya, jadi supaya proses pembekuan darah itu terjadi secara cepat. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagian yang lebih sulit, mungkin kita apa namanya mengenal. Ini saya tidak saya tidak mungkin ini mengeluarkan ini untuk diujikan. Faktor 4 adalah apa gitu. Faktor 10 adalah apa? Tidak ada yang mau menghafalkan seperti ini ya. Jadi sedikit pemahaman saja bahwa apa namanya ini adalah banyak sekali faktor yang ditemukan oleh peneliti kita terdahulu yang bertanggung jawab dalam proses koagulasi. Sehingga yang kita sebut dengan faktor koagulasi. Ya. Nah, faktor koagulasi itu dinamain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini yang perlu kita apa namanya? Tidak ada faktor 6 ya di sini ya. Karena faktor 6 itu sebenarnya adalah faktor 5 yang teraktivasi. Ya. Kemudian apa? Nah, kemudian ada juga penamaan ya. Nanti kalau kalian lihat ada faktor 7, kemudian jadi 7A, nah artinya itu faktor 7A itu adalah faktor 7 yang teraktivasi. Gitu ya. Nah, jadi jangan bingung dengan X kok jadi XA gitu. Kemudian apa misalnya kok ini IX jadi IXA. Apa itu? Artinya ya ini sama-sama Christmas factor, tetapi yang IXA itu adalah Christmas factor yang teraktivasi.
tidak usah diapakan ya, tapi intinya dipahami saja konsepnya. Nah, ya, jadi tadi proses pembentukan fibrin ya, pembentukan tadi kan koagulasi sasarannya adalah pembentukan benang fibrin. Nah, proses pembentukan benang fibrin itu dia itu meliputi dua jalur ya, jalur ekstrinsik sama jalur intrinsik. Tapi kemudian jalur intrinsik dan intrinsik itu digabung ya menjadi faktor bersama ya. Oh, ini absennya memang di chat ya. Itu tuh bikin bingung, tak kira tuh ada yang tanya gitu. Ya. Jadi besok lagi di Google aja ya, nggak usah di chat ya. Nanti mungkin ada pertanyaan gitu, saya malah nggak lihat gitu ya. Jadi ini yang mungkin kalian pelajari selama di SMA ya. Kok malah nulis SMA. Jadi kalau di SMA itu kan kita hanya mengenal kalau trombosit pecah maka dia akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase atau merupakan faktor anti hemofilia yang menyebabkan protrombin ya toh. Nanti oleh vitamin K dengan ion kalsium menjadi trombin. Kemudian trombin itu mengubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Ini tidak usah dia istilahnya ini bukan tidak usah ya. Ini proses yang perlu kita pahami secara sederhana ya. Ini yang teori yang lama ya. Jadi intinya nanti setiap proses yang kalian lihat pada kaskade koagulasi itu ada tulisan Ca2+ ya. Nah, Ca2+ itu adalah ion dalam tubuh kita ya, yang ternyata dia digunakan untuk mengkatalisasi atau mempercepat proses reaksi selama pembekuan darah. Jadi kalau tidak ada ion kalsium, kalau tidak ada vitamin K, maka proses pembekuan darah pada tiap jalur itu tidak akan terjadi secara baik ya, akan terganggu. Misalnya protrombin menjadi trombin, kemudian kalau ini tidak ada vitamin K, tidak ada kalsium, maka tidak menjadi trombin ya. Nah, ini adalah salah satu proses yang nanti di kedokteran ya, kalau ini di SMA sekarang ini yang kedokteran harus pelajari ya. Makanya kalau mau jadi dokter itu menderita ya, karena banyak sekali yang dihafalkan gitu ya. Jadi kalau di kedokteran kita lebih mengenal faktor-faktor koagulasi itu lebih kompleks lagi ya. Ada yang kita kenal dengan jalur intrinsik, ada yang kita kenal dengan jalur ekstrinsik. Kalau tadi di bagian itu tisu faktor ya, tisu faktor itu adalah ini ya, apa namanya? Faktor ekstrinsik ya. Kalau ini SEC, subendothelial kolagen, itu yang kita sebut dengan faktor intrinsik ya, mungkin. Nah, jadi begini ceritanya ya. Kalau ada perlukaan pada pembuluh darah, ya toh, kan tadi kan saya sudah katakan bahwa endotel akan rusak sehingga kolagen itu akan terekspos oleh lumen gitu. Nah, sehingga kolagen ini ternyata dia memproduksi ini jam berapa baru ada yang datang ya, dah nggak apa-apa ya. Ya, jadi kolagen inilah nanti yang memproduksi faktor 12, kemudian faktor 12A ini tidak usah dihafalkan ya. Jadi konsepnya saja ya, bahwa faktor intrinsik itu dia diproduksi oleh pembuluh darah ya. Nih, ya. Sedangkan yang kedua, faktor ekstrinsik kenapa disebut ekstrinsik? Karena dia merupakan dia itu merupakan tisu faktor, yaitu jaringan ya, merupakan faktor yang diproduksi oleh jaringan yang mengalami trauma. Sebagai contoh, misalnya ada begal kemudian menusuk seorang pasien kena heparnya gitu. Nah, kan terjadi perdarahan. Nah, kalau terjadi perdarahan kemudian terkena pembuluh darahnya, maka yang keluar adalah intrinsik faktor. Tapi kalau terkena heparnya, karena hepar itu adalah organ ya, tisu, maka yang keluar adalah tisu faktor. Jadi dua-duanya keluar ya. Kalau dari hepatosit namanya tisu faktor, kalau dari endotelium dari SEC subendothelial kolagen ini namanya faktor intrinsik. Jadi intinya faktor intrinsik itu merupakan faktor yang ada pada setiap kaskade koagulasi. Sedangkan faktor intrinsik itu dia harus meliputi adanya suatu kerusakan pada organ atau suatu jaringan. Jadi kalau tidak ada kerusakan jaringan, maka tisu faktor ini tidak akan dilepaskan gitu ya.
Nah, jadi tisu faktor ini apa saja yang terkandung dalam tisu faktor? Ternyata tisu tromboplastin dan fosfolipid atau TPL, ya, tisu fosfolipid. Ini tidak usah dihafalkan. Jadi nanti intinya saja bahwa faktor intrinsik itu nanti yang bertanggung jawab itu dimulai kaskadenya dari faktor 12. Kalau faktor ekstrinsik itu dia dimulai dari faktor 7. Ya, ini tidak usah dihafalkan. Jadi apa namanya? Intinya baik dari faktor intrinsik maupun intrinsik, ya, intrinsik itu dari SEC, sekali lagi dari pembuluh darah dan darah. Jadi artinya kalau misalnya kita itu apa namanya, pembuluh darah kita itu kita itu ngambil darah, kemudian darahnya itu tidak diberikan antikoagulan, ya toh, darah itu akan menggumpal sendiri. Kenapa? Karena ada faktor intrinsik, ya. Jadi faktor intrinsik kita itu senantiasa ada di dalam tubuh kita, dan dia itu secara istilahnya akan diproduksi pada secara konstan gitu. Nah, karena sifatnya itu adalah self sufficient, ya. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin kita membahasnya ke bagian ini dulu, ya. Nah, jadi intinya apa namanya, pengaruh dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ini hasil akhirnya adalah pembentukan ini kompleks protrombinase, ya, yang terdiri dari faktor 10 yang teraktivasi, faktor 5 teraktivasi, kemudian dan lain-lain, ya, termasuk ion kalsium di sini, ya, termasuk fosfolipid tadi, ya. Fosfolipid itu kan senyawa yang diproduksi juga oleh trombosit, ya. Jadi keempat bahan ini yang kita sebut dengan protrombinase kompleks, ya. Jadi kalau nanti ditanya baik dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik, hasil akhirnya adalah dia membentuk protrombinase kompleks, sehingga protrombinase kompleks itu aksinya adalah mengubah protrombin menjadi trombin, ya. Kemudian trombin itu apa? Trombin itu adalah salah satu faktor yang menstabilkan fibrin, dan dia yang juga memicu pembentukan fibrinogen menjadi fibrin. Ya, jadi di dalam plasma darah kita itu ada namanya benang-benang fibrin, tapi benang fibrin itu tidak teraktivasi sehingga dinamakan fibrinogen. Ya, barulah ketika terjadi pembentukan trombin oleh kaskade koagulasi baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik ini, mulailah pembentukan protrombinase kompleks, ya, sehingga protrombin bisa menjadi trombin, ya. Protrombin itu diproduksi oleh platelet itu sendiri, ya, tadi, ya, maaf. Nah, di kompleks protrombinase, nanti protrombin itu juga selain ada di plasma, dia juga dibentuk oleh platelet sendiri. Nah, sehingga oleh pengaktifan protrombinase kompleks ini, yang oleh kaskade ini tuh, sehingga dia menjadi trombin, dan trombin ini nanti yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin, ya. Jadi fibrin itu dia juga distabilisasi atau distabilkan oleh trombin, ya. Jadi selain fungsi trombin itu untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin, trombin itu fungsinya juga menstabilkan fibrin ini supaya dia tidak mudah larut di dalam aliran darah, ya, aliran daya hidrostasis, ya. Nah, kemudian ada faktor yang ditemukan, ya, faktor baru yang ditemukan adalah faktor 13, gitu. Nah, ternyata dia ini yang menyebabkan benang fibrin yang sifatnya labil menjadi benang fibrin yang sifatnya stabil, ya. Nanti ada kepentingan kliniknya. Kalau nanti kalian yang mau masuk ke ilmu penyakit dalam, ini tuh harus di luar kepala, ya. Ya, monggo nanti kalau yang mau masuk penyakit dalam, ya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai faktor ekstrinsik maupun intrinsik. Ya. Jadi faktor intrinsik itu tadi dia itu berasal dari pembuluh darah. Ya, kalau faktor ekstrinsik itu berasal di luar sistem peredaran darah, berarti tidak berasal dari pembuluh darah, tidak berasal dari darah, yaitu berasal dari jaringan tubuh yang ikut mengalami trauma. Jadi saya sudah memberikan contoh, misalnya seperti ada penjahat yang menusuk hepar seseorang, ya toh, pembuluh darahnya rusak, yang keluar adalah faktor intrinsik, heparnya yang rusak, yang keluar adalah faktor ekstrinsik, ya. Chatnya apa sih? Waduh, tetap aja ada yang absen lewat sini. Nah, jadi
faktor intrinsik tadi dia tuh kaskadenya lebih panjang ya, dan faktor intrinsik ini tuh tadi yang faktor yang panjang sekali itu 12 menjadi 2, 12 menjadi 12A dan seterusnya ya. Terus 11 menjadi 11A dan seterusnya ya. Jadi ini sifat dari faktor intrinsik ini itu lebih lambat tetapi lebih kuat, lebih efisien ya dalam membentuk koagulasi. Sedangkan faktor ekstrinsik itu berasal dari perlukaan dari tisu atau jaringan di luar pembuluh darah dan darah ya. Nah, sehingga tadi yang kita kenal itu kaskadenya cuma 2 doang ya toh nih. Jadi pembentukan faktor 7 menjadi 7A, cuma itu doang ya. Kemudian 7A ini akan membentuk ini faktor 10 menjadi 10A yang kita ikut membentuk salah satu komponen dalam proteobinase kompleks ya. Nah, jadi kan istilahnya dia kan shorter atau dia merupakan kaskade yang lebih singkat gitu. Jadi hanya berlangsung beberapa detik ya, tetapi tidak efisien dalam mengaktifkan faktor 10 gitu ya. Nah, ini sedikit mengulang kembali ya tadi ya. Nanti kalau kalian nanti di bagian hematologi ya, dimasuk ke penyakit hematologi, ini bagian ini tidak boleh dilupakan begitu ya. Anda tidak harus menghafalkan. Siapa yang menyuruh menghafalkan ini? Nanti istilahnya hafalan seperti ini kalau tidak ada aplikasinya ya nanti terbuang percuma ya. Jadi intinya saja bahwa faktor intrinsik itu dari pembuluh darah, ekstrinsik itu disebabkan karena tissue injury ya, sehingga hasil akhir dari keduanya adalah pembentukan protrombinase kompleks sehingga protrombin bisa menjadi trombin. Kemudian trombin digunakan oleh tubuh kita untuk mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, sekaligus dia mengaktifkan faktor 13 menjadi 13A yang digunakan untuk stabilisasi dari fibrin itu sendiri. Intinya itu saja. Ya. Oke. Ya, jadi kalau sudah terjadi pembentukan fibrin, ya, maka komplitlah proses yang kita sebut dengan hemostasis. Maka bekuan darah tersebut sudah menjadi bentuk yang paling stabil. Ya, jadi dia itu sudah rekat, sudah stabil, dan dia itu tidak mudah untuk disapu bersih oleh aliran darah. Nah, tetapi yang perlu kita ingat tentu saja bekuan darah itu ya harus ada masa expirednya ya. Jadi tidak boleh ada terus, tidak boleh terbentuk terus. Karena kalau terbentuk terus nanti menjadi lebih besar, nanti malah akan sulit untuk didegradasi ya. Kalau nanti tidak bisa didegradasi, nanti malah dia itu sumbatan darah itu akan melayang-layang di pembuluh darah yang kita sebut dengan trombosis. Itu berbahaya sekali, dan itulah yang menjadi beberapa patofisiologi dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kerusakan endotel. Sebagai contoh, pasien dengan penyakit jantung koroner. Kalian mungkin sudah di SMA sudah belajar mengenai aterosklerosis dan arteriosklerosis ya. Saya sudah intinya di SMA mungkin sudah familiar dengan terminologi arteriosklerosis sama aterosklerosis ya. Dan dua penyakit itulah yang menjadi fasilitator terjadinya trombosis ya secara patologis. Nah, kemudian trombosis itu kemudian dia menyumbat arteri koronaria. Kalau sumbatannya itu sampai menyebabkan gangguan jantung, terjadilah sindrom koroner akut atau yang kita sebut dengan acute coronary syndrome, dan itu berbahaya. Nah, sehingga konsep inilah yang harus kita pahami bahwa harus ada yang melarutkan hemostasis ya, harus ada yang melarutkan dari sumbatan-sumbatan tadi yang namanya mekanisme fibrinolysis. Namanya tadi juga fibrin ya toh. Hasil akhir dari hemostasis sekunder adalah pembentukan benang fibrin. Jadi proses untuk mengcounternya adalah proses fibrinolysis. Ya. Lisis itu pecah, fibrin itu benang fibrin. Jadi proses pemecahan benang fibrin, yaitu membuang benang fibrin yang tidak diperlukan lagi setelah proses perbaikan luka itu selesai. Ya, siapa yang melakukan proses fibrinolysis itu namanya adalah protein plasmin. Ya, jadi nanti fibrinolysis itu harus terjadi setelah proses hemostasis. Kalau tidak terjadi fibrinolysis,
maka akan terjadi koagulasi yang terus-menerus, maka akan terjadi trombosis. Ya. Jadi bekuan darahnya tuh semakin numpuk gitu kan, fibrinnya semakin banyak. Nah, nanti fibrinnya itu kalau misalnya numpuk gitu, nah dia malah justru menyumbat lumen, ya toh. Kemudian pasti ada fragmen-fragmennya itu yang mudah copot, ya. Istilahnya sekuat apapun, kalau misalnya dia itu melebihi beban dari benang fibrin itu bisa bisa tahan, maka dia akan terjadi ini ya, copot itu. Nah, sehingga yang kita sebut dengan trombosis, ya. Nah, trombosis ini kalau dia itu beredar di seluruh tubuh sebagai emboli, ya. Nah, emboli yang disebabkan karena pelepasan trombus ini yang kita sebut dengan tromboemboli. Nah, sehingga yang kita takutkan adalah oklusi pembuluh darah, ya. Yang paling sering terjadi oklusi pembuluh darah itu di vena dulu, ya. Misalnya kalian duduk terlalu lama itu bisa duduk terlalu lama, misalnya makanya kalau kalian bepergian lama itu sangat disarankan misalnya berapa jam sekali istirahat di mana tuh, di rest area gitu, ya. Tujuannya adalah kalau misalnya kalian tuh duduk kan otomatis vena itu akan terkompresi. Kalau vena itu terkompresi terjadi vasokonstriksi. Nah, sifat dari trombosis itu kalau vena itu kan dia mudah rusak. Kalau terjadi kerusakan pada venula, nah terjadilah adesi trombosit menyebabkan agregasi trombosit menyebabkan proses pembekuan darah, proses koagulasi ini. Kalau misalnya kita tadi ya duduk itu kemudian tiba-tiba posisinya berdiri gitu loh, misalnya kita sudah duduk seharian 24 jam gitu, nah trombus ini lepas ya, kemudian nanti dia bermanifestasi sebagai penyumbatan pembuluh darah, oklusi pembuluh darah yang kita sebut dengan DVT itu ya, deep vein thrombosis, atau yang paling fatal itu kalau dia itu menuju ke arteri pulmonalis, jadi emboli paru, ya. Pulmonary embolism. Jadi ada itu kasus seorang gamer ya yang dia itu duduk selama 24 jam main gitu toh, dia tuh tidak ke toilet gitu ya. Toiletnya itu ya mungkin ini ya. Jadi toiletnya tuh di sampingnya dia. Jadi dia itu BAB pakai ember sampai seperti itu ya, sampai tidak mau meninggalkan gamenya. Terus kalau pipis dengan botol seperti itu ya, dan dia itu tidak beranjak dari tempat duduknya. Tapi setelah sehari dia berdiri, tiba-tiba itu langsung sesak, tidak sadarkan diri. Ternyata otopsi menemukan adanya emboli paru. Kenapa? Karena terjadi proses ini tadi. Ya, kalau vena kita itu terjadi distensi, kan venula itu kan mudah rusak, kan tadi sudah kita bahas. Nah, makanya proses fibrinolisis ini sangat penting dalam tubuh kita. Ya. Ini karena ini tidak masuk dalam proses hemostasis, jadi saya tidak mengharuskan untuk menghafalkan proses fibrinolisis karena ini proses tersendiri ya dari hemostasis, ya. Jadi intinya adalah pembentukan dari plasmin, protein yang mengubah fibrin menjadi FDP, ya, yang kita sebut dengan fibrin degradation product, ya. Jadi dalam fibrinolisis ini ada dua proses yang terjadi, ya. Proses yang pertama ada pembentukan TPA atau tissue plasminogen activator, yang dia tuh tujuannya adalah untuk membentuk plasmin. Sekali lagi, kalau kalian dulu plasminogen itu asalnya dari mana ya? Dari plasma darah. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, plasminogen itu asalnya dari mana ya? Jangan lupa bahwa plasma darah kita itu isinya tuh protein banyak sekali, makanya warnanya kuning, gitu kan? Itu karena banyak sekali protein-protein di sana, terutama albumin ya. Tapi plasminogen juga ada ya. Karena protein-protein tersebut kan disintesis terutama oleh hepar, ya. Nah, ini makanya plasminogen ini salah satunya terkandung dalam plasma darah. Nah, sehingga kalau adanya tadi setelah hemostasis itu selesai, maka di tisu ya jaringan tadi menandakan bahwa ini sudah selesai proses penambalan lukanya, maka dia akan mengeluarkan tisu plasminogen aktivator sehingga plasminogen akan diubah menjadi plasmin. Selain itu, pembuluh darah ya juga melepaskan trombomodulin. Trombomodulin ini adalah suatu
senyawa yang dia menghentikan proses hemostasis sekunder tadi, ya, menghentikan faktor intrinsik, menghentikan faktor ekstrinsik, sehingga tidak terlalu banyak, sehingga proses pembentukan fibrin itu di stop gitu. Jadi kalau sudah apa namanya sudah dibentuk fibrin dan fibrinnya itu sudah selesai digunakan, maka harus didegradasi gitu, ya. Harus pertama di stop dulu, di stop oleh siapa? Trombomodulin, kemudian didegradasi oleh siapa? Oleh plasmin. Siapa yang mengaktifkan plasmin? Menjadi plasminogen menjadi plasmin, tisu plasminogen aktivator gitu, ya. Nah, ini singkatannya saja, ya. Jadi inti dari fibrinolisis adalah benang-benang fibrin akan diubah menjadi fibrin degradation product, ya. Jadi FDP. Nah, sehingga FDP ini nanti itu akan larut dalam plasma, ya. Jadi dia tidak membahayakan, tidak membentuk trombosis lagi gitu, ya. Tidak membentuk bekuan darah lagi, jadi dilepaskan dalam bentuk benang degradasi benang-benang yang halus gitu, oleh protein protein plasmin gitu, ya. Nah, jadi ini singkatannya. Jadi ini dua hal tadi. Jadi ini yang hemostasis sekunder, ini yang fibrinolisis, ya. Jadi intinya itu pembentukan protrombin jadi trombin, kemudian trombin ini yang menyebabkan fibrinogen jadi fibrin, gitu. Nah, di satu sisi harus terjadi proses fibrinolisis, ya, yang yang disebabkan karena aktivasi plasminogen jadi plasmin oleh TPA, gitu. Tisu plasminogen aktivator menyebabkan plasminogen jadi plasmin, kemudian pelepasan trombomodulin supaya ini prosesnya jadi stop. Nah, sehingga plasmin ini dia bisa mendegradasi fibrin menjadi FDP atau fibrin degradation product. Fibrin degradation product. Ya. Kemudian Nah, jadi harus terjadi keseimbangan antara koagulasi dan fibrinolisis, ya. Ini menyangkut tadi, ya, bagian yang saya sampaikan di awal. Jadi ini harus seimbang. Kalau terlalu banyak koagulasi, maka akan terjadi trombosis. Kenapa? Karena pembekuan darah itu terus berjalan. Kalau koagulasi itu menurun, nanti siapa yang menyumbat? Menyumbat perdarahan tidak ada, makanya terjadi perdarahan, ya. Sama dengan fibrinolisis. Kalau fibrinolisis itu tidak ada atau menurun, maka kalah dengan koagulasi, ya. Jadi koagulasi akan terus berjalan, akhirnya terjadi trombosis. Kalau fibrinolisis itu terlalu banyak, gitu, nanti belum sempat penyembuhan luka itu terjadi, koagulasinya itu nanti bekuan darahnya itu kalah oleh proses fibrinolisis, ya. Sehingga hal ini menyebabkan perdarahan, ya. Namanya juga fibrinolisis gitu. Jadi kalau istilahnya itu fibrinnya itu habis tapi belum sempat digunakan, ya otomatis terjadi perdarahan, ya. Ini tidak usah, ya. Jadi intinya nanti setelah hemostasis pasti akan diikuti oleh proses lainnya, ya. Jadi intinya proses pembekuan darah, hemostasis primer, hemostasis sekunder, kemudian diikuti fibrinolisis. Setelah itu akan diikuti oleh proses inflamasi. Setelah proses inflamasi akan diikuti oleh proses proliferasi. Setelah proliferasi akan diikuti oleh proses remodeling, ya. Apa itu maksudnya? Jadi sesungguhnya hemostasis, ya, pembekuan darah itu adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan luka. Jadi kalau kalian dicakar teman kalian misalnya, atau misalnya robek gitu, ya, luka robek, pasti yang terjadi pertama kali adalah tempat terjadinya proses hemostasis atau pembekuan darah, ya. Nah, sehingga barulah nanti setelah terjadi proses pembekuan darah, ya tuh diharapkan ini 30 menit itu sudah selesai gitu. Jadi kalau kalian misalnya ada luka itu, ya 30 menit itu kalau perdarahan belum selesai berarti ada gangguan hemostasis gitu. Tapi
Setelah hemostasis itu selesai, maka akan diikuti dengan proses peradangan atau inflamasi. Kemudian diikuti oleh proses proliferasi, ya. Kemudian diikuti proses remodeling. Ya. Ini yang kita sebut dengan proses regenerasi. Nah, jadi kalau kita mau belajar inflamasi, belajar migrain, proliferasi dan remodeling, ini mungkin pertemuan sendiri, ya. Mungkin nanti kalian akan masuk di kulit ya, terutama ya, yang membahas tentang proses penyembuhan luka. Ya. Jadi dari menit, jam, sampai tahunan. Ya. Jadi kalau luka cacar itu paling cepat itu ya 12 minggu itu paling cepat untuk sembuh ya. Tapi bisa sampai tahunan. Ini ringkasannya, jadi tidak usah ya. Jadi intinya tidak usah dihafalkan, Anda cukup mengerti konsepnya saja. Ya. Ya ini sedikit gambaran mengenai kelainan pada hemostasis ya. Jadi kenapa belajar hemostasis itu penting ya, karena banyak penyakit yang mengatasnamakan kelainan faal hemostasis. Paling sering itu adalah Voll-Willebrand syndrome. Ya, Voll-Willebrand syndrome itu karena kekurangan faktor VWF sehingga plateletnya itu adesinya itu tidak bagus ya, nanti tersapu sama tekanan hidrostasis oleh jantung toh, tekanan pompa jantung, nanti mau adesi tapi tidak ada lemnya gitu. Akhirnya dia kabur oleh daya hidrostasisnya dari jantung gitu ya. Kemudian hemofili itu faktor 8. Hemofilia B itu faktor 9 ya, dan faktor-faktor lainnya ya. Hemofili A itu lebih sering dari hemofili B. Nanti kalau kalian sudah di koas, sudah di mana itu? Sudah di kepanitraan klinik, nanti bisa menjumpai nih pasien-pasien hemofili itu ada di rumah sakit Tugurejo itu ya, ada. Ya, jadi ini beberapa penyakit. Fibrinogenemia berarti tidak ada fibrin ya di dalam plasma ya, tidak ada fibrinogen ya. Fibrinogen itu kan fibrin yang belum aktif, dia diaktifkan oleh trombin ya. Dan ini von Willebrand disease berarti ini, jadi plateletnya itu dia tidak bisa melakukan adesi. Jadi dia bisa mengenali kolagen, tapi tidak bisa melakukan adesi secara kuat. Gitu ya. Jadi tetap bocor. Sama dengan kalau hemofili tadi ya, tidak terjadi kaskade koagulasi secara sempurna. Akhirnya pembentukan fibrinnya jadi kurang. Ya, incomplete fibrin clot. Nah, itu tadi yang keturunan. Sekarang ada yang didapat, misalnya orang dengan penyakit liver. Padahal, nah kita tahu liver tadi itu adalah tempat pembentukan protein, ya, termasuk albumin, termasuk fibrinogen, termasuk protrombin, dan lain-lain ya. Jadi intinya itu pembentukan protein itu banyak sekali di liver. Jadi kalau livernya rusak, otomatis terutama fibrinogen tadi ya, dia akan menjadi turun jumlahnya ya. Makanya pada orang dengan penyakit hiperkronis itu akan lebih mudah terjadi perdarahan ya, di samping karena terjadinya hipertensi porta ya. Kemarin sudah anatominya sudah disampaikan toh, kenapa kok orang dengan sakit hipar itu bisa mengalami muntah darah. Kenapa? Karena varises esofagus. Kenapa bisa lebih mudah varises esofagus? Karena salah satunya adalah gangguan faal hemostasis ya. Vitamin K tadi tahu ya, vitamin K itu letaknya di mana ya, mengubah protrombin menjadi trombin ya, dan lain-lain. Nanti dibaca sendiri kalau tertarik ya, kita tidak usah membahas penyakit. Nah ini jadi nanti hemostasis ini akan sering dipakai pada pemeriksaan laboratorium ya, mencangkut nanti ada yang namanya itu bleeding time. Jadi sebelum operasi ya, operasi apapun itu pasti dicek bleeding time sama PT APTT ya. Apa tujuannya? Untuk menilai integritas dari trombosit sampai di vaskuler. Jadi kalau bleeding time memanjang itu berarti ada gangguan koagulasi. Kalau prothrombin time memanjang gitu. Nah, ini prothrombin time itu untuk menilai faktor ekstrinsik. APTT itu untuk menilai faktor intrinsik. Ya, kalau ada gangguan pada istilahnya ya, satu yang biasa sering dicek tuh ini sama ini. Kalau ini sih agak jarang. Kalau ini sih untuk melihat pembentukan fibrin secara langsung. Kalau bleeding time
itu dia untuk melihat faal hemostasis secara total ya, tapi tidak spesifik. Kalau prothrombin time itu untuk melihat kinerja dari faktor ekstrinsiknya, yaitu tisu faktornya itu bagaimana. Kalau faktor APTT itu untuk melihat faktor intrinsik ya. Jadi untuk melihat jalur intrinsiknya gitu ya. Jadi kalau biasanya ini dicek sebelum operasi atau pada orang dengan kecurigaan penyakit faal hemostasis ya. Jadi kalau mau operasi kok BT yang memanjang, PT yang memanjang, APTT yang memanjang, dokter bedahnya pasti tidak berani untuk operasi karena berisiko perdarahan post operatif ya. Nah, ini post testnya. Kita perlu bahas atau tidak usah? Atau sudah bisa semua? Gimana? Perlu kita bahas enggak? Bahas aja enggak apa-apa, Dok. Bahas aja. Nomor 1 apa jawabannya? Ada yang tahu enggak? 3 fase hemostasis. Vasokonstriksi. Vasokonstriksi, pembentukan sumber platelet. Sama koagulasi. Sama koagulasi. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini nanti jangan lupa. Paling kalau ABCD nanti tinggal tak bolak-balik. Kemudian, mengapa hemostasis tidak dapat terjadi pada pembuluh darah yang normal, tidak terluka? Karena pembuluh darah yang normal mensekresikan apa tadi? Ada 2. Ada yang masih ingat? PGI 1-2. Benar sekali ya. Ada NO, nitric oxide sama prostacyclin atau PGI. Ya. Oke, nanti tinggal jawab ini, nanti kan tinggal tak ganti-ganti. Nah, nomor 3, sekresi pada endotel yang dikeluarkan saat terjadinya kerusakan endotel. Sehingga terjadinya vasokonstriksi ini kata-katanya agak jelek ya. Jadi yang menyebabkan vasokonstriksi itu apa tadi? Yang ada 3. Serotonin 5-HT. Serotonin 5-HT, tromboksan, TXA2 atau sama satu lagi endotelin ya. ET1. Jadi 3 substansi ya. Nah, tidak lupa bahwa tromboksan dan serotonin ini juga diproduksi oleh platelet ya. Jadi platelet itu juga membantu vasokonstriksi dari endotel. Vasokonstriksi dari pembuluh darah karena itu isi granulnya platelet gitu ya. Nomor 4, substansi apa yang selalu ada pada endotel pembuluh darah yang rusak, yang menyebabkan bukan pada endotel ya, mungkin salah kata-katanya, yang terletak di bawah endotel. Ya. Jadi kan endotel, di bawahnya endotel itu ada yang namanya lamina propria. Lamina propria tadi kan isinya ada banyak serabut-serabut seperti ada sel-sel imun, ada pembuluh darah, tapi kira-kira substansi apa tadi? Jaringan apa? Yang buat muda itu ya, kolagen. Ya. Nanti ini tak koreksi ya soalnya ini. Bukan pada endotel tetapi berada di bawah endotel atau kalau di lamina propria gitu ya, bukan endotel. Ini harusnya lamina propria. Oke, sekarang nomor 5. Tujuan akhir baik dari faktor intrinsik dan ekstrinsik pathway pada hemostasis sekunder adalah untuk membentuk kompleks yang dinamakan kompleks protrombinase. Ya, ini agak tricky ya. Mungkin ini harusnya tidak tak keluarin ya karena soalnya mungkin mengarah pada hafalan ya, tapi ya karena pentingnya sih gitu. Jadi pertemuan antara faktor intrinsik sama faktor ekstrinsik itu adalah terjadinya pembentukan protrombinase kompleks ya. Jadi
apa namanya, ada faktor 10A, kemudian faktor 5A, kemudian ada kalsium, sama ada fosfolipid yang ada pada trombosit tadi itu lewat reaksi fosforilasinya. Itulah yang membentuk kompleks protrombinase kompleks ya. Protrombinase kompleks ya. Nah, nomor 6, ion tubuh yang ikut mengkatalisis proses koagulasi. Protrombin jadi trombin misalnya. Adalah tadi apa? Ion apa? Ca. Nah, ya. Ion Ca2+ atau kalsium. Ya. Nggak usah diapakan 2+-nya ya. Nanti dikira Ca2+, Ca4+, enggak. Soalnya tidak seperti itu ya. Nah. Nomor 7. Hasil akhir dari proses hemostasis sekunder atau kaskade koagulasi tadi yang intrinsik ekstrinsik itu ya, adalah terbentuknya hasil akhirnya apa tadi? Terbentuknya yang kayak gini nih. Terbentuknya benang-benang fibrin. Itu adalah ini apa namanya tujuan utama dari kaskade koagulasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau hemostasis primer itu sudah terjadi sumbatan tetapi tidak ada lemnya, jadi dia mudah disapu bersih sama aliran darah. Nah, otomatis dia harus terjadi yang namanya proses hemostasis sekunder, yaitu membentuk fibrin. Fibrin itu seperti lem ya. Jadi kalau tidak ada lemnya dia mudah lepas, tapi kalau ada lemnya dia akan lebih mudah merekat gitu ya. Nah, oke. Nomor 8. Proses fisiologis untuk membuang benang-benang fibrin yang tidak diperlukan lagi setelah hemostasis selesai dinamakan Fibrinolisis. fibrinolisis. Ya, sip. Oke, sekarang nomor 9. Enzim proteolitik yang bertugas mendegradasi fibrin menjadi FDP adalah dia apa tadi yang diaktifkan oleh TPA tadi, yang di kotak hijau tadi, huruf P. Plasmin. Ya. Jawabannya plasmin ya. Di plasmin ini diaktifkan oleh TPA, tisu plasminogen aktivator ya. Pada saat hemostasis sudah selesai, kemudian jadilah plasmin. Plasmin itu yang nanti menyebabkan fibrin menjadi FDP. Nanti kalau FDP itu ada dua ya, nanti ada fibrin yang stabil sama fibrin yang crosslink. Yang fibrin crosslink itu yang nanti bisa kita nilai, terutama kalau terjadi yang namanya itu DIC ya, disseminated intravascular coagulation, yang kita kenal sebagai D-dimer ya. Jadi kalau terbentuk fibrinolisis yang terlalu hebat gitu toh, berarti proses hemostasis meningkat, proses fibrinolisis meningkat, nanti imbasnya adalah koagulasi itu dia tuh terjadi kemana-mana di seluruh tubuh. Udah usah kali ya. Ini nanti masuk ke penyakit hemostasis. Oke, sekarang nomor 10 yang terakhir. Saat Anda melakukan pengambilan darah pada pasien, jika Anda tidak menambahkan antikoagulan, darah dapat menggumpal sendiri. Misalnya antikoagulan dipakai itu kan EDTA ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngambil darah, mau darah orang, mau darah tikus itu sama aja. Nanti kalau didiamin terus, nanti jadi koagulasi ya. Kenapa? Faktor apa yang ada di dalam darah tadi? Ada faktor berarti D. Siapa tadi? Sorry. Pak, yang jawabannya nomor apa? Ya, tadi sudah ada yang jawab, ya mungkin aku agak putus-putus. Jawabannya adalah B, ya. Kan tadi balik lagi ke teori bahwa faktor intrinsik berasal dari ini, ya. Self-sufficient, berasal dari blood dan blood vessel. Jadi ini akan selalu ada dalam tubuh kalian. Sedangkan faktor intrinsik itu adanya pada jaringan lain yang ikut rusak karena proses kerusakan, ya. Jadi kalau pembuluh darah rusak, kalau kita ngambil darah, ya toh,
Nah, itu yang kita ambil itu adalah faktor intrinsiknya paling banyak ya. Nah, kemudian faktor fibrinolysis ini bukan merupakan faktor koagulasi TPA, bukan merupakan faktor koagulasi, apalagi trombomodulin. Jadi faktor koagulasi itu hanya kan ada 13 ya, sebenarnya ada 12 ya, karena faktor 6 itu tidak ada ya. Tapi apa namanya itu intinya apa? Biar tidak usah ngapalin banyak, jadi faktor koagulasi itu ada 2, yaitu faktor ekstrinsik sama faktor intrinsik ya. Dan yang self sufficient yang ada pada apa yang dia itu menyebabkan darah yang kita ambil untuk bisa membeku itu adalah faktor intrinsik ya. Oke, nah ini silakan nanti kalau mau belajar sendiri bisa kalian baca referensinya dari buku-buku berikut. Tapi sekiranya sih dan ya yang tertarik aja ya. Saya biasanya kalau disuruh gini tuh tidak pernah baca. Ya, oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tuh, iya. Mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin apa ini? Jadi misalnya ada tetangganya yang kok berdarah itu tidak berhenti-berhenti gitu ya. Ya mungkin itu harus dicek gitu. Oke ya, kalau tidak ada ya intinya ini mungkin karena ilmu dasar ya. Tapi ini yang menjadi dasar dari seorang dokter untuk bisa memahami patofisiologi dari penyakit. Jadi kalau ini Anda sudah paham, Anda bisa memahami itu, insya Allah nanti penyakit darah itu nanti tinggal menyentikkan jari seperti jarinya Thanos gitu ya. Ya udah kalau demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Linknya gimana tuh? Terima kasih, Dok. Nanti stop dulu ya. Terima kasih.